Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam dan Akuntansi serta Perkembangan Transaksi Syariah. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi saya maupun teman-teman sekalian. Baik, sekarang langsung saja ke materinya. Baik, latar belakang dari materi ini yaitu dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder, analisis laporan keuangan yang akurat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya sangatlah krusial. Oleh karena itu, diperlukan tenaga analisis yang kompeten dan memiliki perilaku yang selaras dengan prinsip-prinsip kejujuran. Seiring berkembangnya zaman, ilmu akuntansi telah menunjukkan fleksibilitas melalui integrasi dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, termasuk ilmu sosial, psikologi, hingga nilai-nilai keagamaan. Salah satu bentuk integrasi yang paling signifikan adalah munculnya akuntansi syariah. Selanjutnya itu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan sebuah metodologi terstruktur yang mencakup proses pencatatan, pengklasifikasian hingga pelaporan, dan analisis keuangan yang disusun untuk mendukung pengambilannya keputusan ekonomi perusahaan. Berbeda dengan akuntansi konvensional, praktik ini sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai Islam di dalamnya. Selanjutnya itu pengertian akuntansi syariah menurut para ahli. Dalam hal ini, para ahli banyak memberikan pendapat mengenai pengertian dari akuntansi syariah. Yang pertama itu menurut Dr. Omar Abdullah Zaid. Menurut beliau, akuntansi syariah ialah salah satu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariah dan jumlah-jumlahnya. Menurut Sofyan S. Harahap, akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya ialah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariat Islam. Sedangkan menurut Adnan M. Akhyar, akuntansi syariah sebagai praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi atau al-falah. Selanjutnya itu adalah menurut Napier. Akuntansi syariah ialah bidang akuntansi yang menekankan kepada dua hal, yakni akuntabilitas dan pelaporan. Yang terakhir menurut Toshikabu Hayashi. Akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep. Selanjutnya itu hubungan syariah Islam dan akuntansi. Akuntansi syariah merupakan kerangka pelaporan keuangan yang mengintegrasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan hukum Islam. Berbeda dengan akuntansi konvensional, sistem ini memandang proses pelaporan bukan sekedar kewajiban administratif pada pemangku kepentingan, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam akuntansi syariah, dasar teori yang dipergunakan yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut, menerangkan apabila seorang bermuamalah tidak secara tunai atau utang piutang, hendaknya dilakukan pencatatan dengan benar dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menghindari suatu hari terjadinya perselisihan terkait hutang piutang tersebut. Tetapi, jika ia bermuamalah secara tunai, maka tidak ada dosa apabila tidak menuliskannya. Dalam akuntansi syariah, yang terpenting adalah implikasi dari nilai-nilai keislaman. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama itu dasar hukum akuntansi syariah, yaitu hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan dasar hukum akuntansi konvensional yaitu hukum bisnis modern. Yang kedua, dasar tindakan akuntansi syariah yaitu keberadaan hukum Allah atau keagamaan, yang sedangkan dasar tindakan akuntansi konvensional yaitu rasionalisme ekonomis atau sekuler. Yang ketiga, tujuan akuntansi syariah yaitu keuntungan yang wajar, sedangkan tujuan akuntansi konvensional yaitu memaksimalkan keuntungan yang ada. Yang keempat, orientasi akuntansi syariah
yaitu kemasyarakatan, sedangkan orientasi akuntansi konvensional, yaitu individual atau kepada pemilik. Yang terakhir, tahapan operasional akuntansi syariah, yaitu dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah. Sedangkan tahapan operasional akuntansi konvensional, yaitu tidak dibatasi kecuali pertumbuhan. Selanjutnya itu perkembangan transaksi syariah. Perkembangan akuntansi syariah modern bermula dari inisiasi perbankan Islam oleh Ahmad El-Najjar di Mesir pada tahun 1963 yang berbasis bagi hasil hingga mencapai titik balik internasional melalui pendirian Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1974 di Indonesia. Dominasi teori akuntansi barat sempat menghambat penerimaan akar sejarah akuntansi Arab. Namun, urgensi standar khusus mulai mengemukakan pasca berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tahun 1991 yang awalnya masih terkendala oleh pelaporan keuangan konvensional yang tidak relevan. Transformasi regulasi ini mencapai kemapanan teknis pada tahun 2002. Sektor keuangan syariah konvensional dengan laju rata-rata 74% per tahun dan efektivitas penyaluran dana atau FDR yang melampaui perbankan konvensional. Meskipun eksistensi dan volume usaha terus meningkat secara signifikan, penguatan dokumentasi literatur dan penelitian ilmiah mengenai sejarah pendirian akuntansi syariah di Indonesia tetap menjadi tantangan krusial bagi pengembang disiplin ilmu ini ke depannya. Selanjutnya, itu sektor syariah yang sedang berkembang adalah transaksi investasi syariah dan sektor keuangan non-bank. Transaksi ini terus mengalami peningkatan di antaranya. Yang pertama itu adalah obligasi syariah atau sukuk. Yang kedua, pasar modal syariah. Yang ketiga, dana pensiun syariah. Yang keempat, pendanaan proyek syariah. Dan yang kelima, real estate syariah. Selanjutnya, baik kesimpulan dari materi ini, yaitu akuntansi syariah merupakan metodologi pelaporan keuangan yang mengintegrasikan prinsip akuntabilitas berlandaskan Al-Quran, khususnya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi muamalah sebagai pembeda utama dari rasionalisme ekonomi konvensional. Evolusi disiplin ini di era modern dipelopori oleh Ahmad El-Najjar pada tahun 1963 dan diperkuat secara internasional melalui pendirian Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1974 sementara di Indonesia. Momentum ini diawali oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 yang kemudian memicu pembentuknya Komite Akuntansi Syariah oleh IAI pada tahun 2002. Saat ini, implementasi ekonomi syariah telah bertransformasi secara masif melalui sektor perbankan dengan bertambahnya instrumen sukuk, pasar modal, hingga dana pensiun yang meskipun pangsa pasarnya masih berkembang, menunjukkan tren pertumbuhan volume usaha serta efektivitas penyaluran. Demikian materi dari makalah saya yang berjudul Akuntansi Syariah, Hubungan Syariah Islam dan Akuntansi, serta Perkembangan Transaksi Syariah. Saya berharap informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.